kita butuh sesuatu, kita dikasih, butuh motor misalnya, kita butuh motor, dikasih, kita lapar, makan sama-sama, kita kita nggak ada uang, ada senior yang kasih, jadi kayak wah enak ini, kayaknya geser masuk, wah kapan lagi bisa jalan-jalan ke Palestina guys. Kapan lagi bisa jalan-jalan ke Palestina, lihat kondisinya, juga sekaligus memperlihatkan teman-teman yang lain, ke geser lain, ataupun teman-teman elemen universitas atau yang masyarakat, bisa kita kasih lihat langsung bahwasanya begini nyatarinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam WhatsApp Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat WhatsApp Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Ya, akan tetapi di kesempatan kali ini Firmansyah tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh seorang mahasiswa yang juga berstatus sebagai Komandan KSR PMI Unit 114 Unismu Makassar, yaitu Kakanda Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada sedikit batuk ya. Ya, semoga lekas sembuh. Oke, kita akan sedikit bercerita kak ini tentang bagaimana sebenarnya peran dari KSR PMI ya di Unismu Makassar begitu. Oke, tetapi kami juga ingin mendengar terlebih dahulu bagaimana pengalaman kakak sebelum masuk di KSR PMI ini. Tentunya kan pasti ada proses dalamnya. Silakan kak. Ya, terima kasih atas kayak kalau mau berbicara tentang pengalaman sebelum masuk di KSR itu sebenarnya apa ya? Kalau dari pribadi sebenarnya awalnya saya juga tidak tahu apa itu KSR, apa itu PMI, dan dulu kan saya kira itu PMI itu kayak apa ya, kayak PMR ya begitu. PMR kita setiap sore pergi latihan jalan atau susul tandu dan juga persoalan obat-obatan misalnya. Tapi kebetulannya ini belum tahu ini takdir atau tidak. Kebetulannya ini kakak kandung saya itu salah satu anak KSR dan mantan komandan. Akhirnya pas saya perjalanan ke Makassar, langsung saya langsung disuruh tinggal di markasnya KSR. Tepatnya itu ada di Talas 82. Saya suruh tinggal, saya kaget. Ini rumah apa? Kok ada PMI-nya? Musa bodoh lah, yang penting tidur. Yang penting ada tempat tidur, tempat makan. Biasanya ndak ngontrak, ndak keluar uang begitu misalnya. Jadi lama-kelamaan kenal sama ruang lingkup KSR, baik itu dari senior, ada juga dan para pengurus sebelumnya kenal. Dan nuansanya memang apa ya, nuansa di KSR itu kayak kita merasa kayak di adik kakak kan lah. Kayak kita butuh sesuatu, kita dikasih, butuh motor misalnya, kita butuh motor, dikasih, kita lapar, makan sama-sama, kita kita nggak ada uang, ada senior yang kasih, jadi kayak wah enak ini, kayaknya geser masuk. Akhirnya pas mau lewat lama-kelamaan datanglah komandannya KSR ini yang kemarin angkatan, kalau nggak salah angkatan 16 ke 17, kalau nggak salah segitu. Ya, tanya bagaimana mau masuk KSR tidak? Boleh cika. Tanya, boleh. Sudah mahasiswa tuh? Sudah mahasiswa nih semua? Oh iya. Nah ini formulir isi. Ya isilah di situ. Diisi langsung. Saya ajak juga 2 teman ikut ke saya dari Fakultas Pertanian. Isi pas ngisi. Nah, kami di situ sudah baru calon. Dan akhirnya melewati beberapa proses masuk di KSR, ini kami jadi anggota. Cuma yang saya senang ketika saya masuk di KSR itu saya senangnya di dalam itu orang-orangnya kita merasa bahwasanya dia ini kayak kakak kandung sendiri lah, kakak kandung sendiri, keluarga. Ketika ada apa-apa kita tanya. Mungkin kalau gambaran kecil, kalau bertanya kenapa masuk di KSR, ya awalnya juga tidak tahu apa itu KSR.
Tapi lama kelamaan ya akhirnya saya di dalam karena persoalan penasaran juga sebenarnya ini Kaiser ini seperti apa, dan apa memang Kaiser waktu SMA yang saya lihat sama dengan yang PMI di kampus Universitas Makassar. Mungkin begitu awal masuk saya. Pas masuk ke dalam pasti merasakan hal-hal yang sekiranya kayak itu kayak berkesan begitu ya kan. Mungkin ada program tertentu atau hal-hal yang sekiranya dilakukan oleh pihak PMI yang dapat menggugah semangat kakak semakin percaya kalau PMI ini cocok sekali buat saya begitu. Mungkin ada hal yang seperti itu. Kalau awal masuk sebenarnya apa ya? Kalau saya pandangan pribadi itu setiap lembaga kan memang harusnya sudah punya tugas dan jobnya masing-masing. Betul. Istilahnya buat apa ada lembaga kalau dia tidak punya peran. Saya pemikiran seperti itu. Cuma kalau untuk kesannya pribadi itu saya saya senang dengan orang-orang kayak saya. Ketika kita butuh apa-apa, mereka bantu. Tapi tidak berharap bahwasanya ini hari saya kasih motor, besok saya tidak punya motor harus juga kasih. Tidak, mereka itu rata-rata ketika ada uang ada, tidak ada uang ya tidak ada. Kita ada uang kita sama-sama ada, tidak ada uang kita sama-sama tidak ada. Itu yang yang sampai sekarang saya masih ada di KSR. Dan juga kalau membahas program kerjanya dari KSR itu, yang paling berkesan bagi saya itu ketika sunatan masal kemarin. Ketika sunatan masal kemarin itu sudah ada anak-anak yang belum disunat sudah menangis. Ada yang satu kali bawa langsung 2 anaknya. Ya. Tapi yang paling penting di situ yang saya lihat, kita bawa program tapi kami tidak berharap bahwasanya ada masyarakat yang menyodorkan bahwasanya ini tabe uang karena sudah sunat anak saya secara gratis. Tidak. Iya. Makanya kami di KSR itu cuma bercondong bahwasanya kita memberi tapi tidak berharap untuk kembali. Mungkin kalau mau ditanya skala KSR umumnya ya orang rata-rata seperti itu. Mungkin itu saja sih. Gini memang kalau KSRPM ini memang terjunnya sasarannya adalah masyarakat ya, bagaimana untuk membantu masyarakat itu sendiri. Nah, akan tetapi Kak bisa melihat juga kondisi yang saat ini banyak sekali hal yang sekiranya berkaitan tentang PMI ini di lingkungan masyarakat, dan juga mengingat PMI itu fungsinya sangat luar biasa. Begitu selain dari sunatan masal itu, kira-kira hal yang dirasakan oleh masyarakat dan berupaya kita lakukan terus itu program apa yang sering ada di masyarakat? Kalau program yang terjun langsung di masyarakat yang khusus di luar universitas ya, betul. Kalau di luar universitas itu kami cuma kan biasanya itu cuma sekedar komunikasi bagaimana, karena kemarin kan sempat lirik slogan ya yang banyak sampahnya begitu. Kadang saya mau turun membersihkan, kemarin saya lihat ada orang yang membersihkan, karena ada tuh biasa yang slogan yang ada orang yang khusus dikasih sama pemerintah untuk membersihkan slogan. Kayaknya saya bilang cukup di ruang lingkup markas saya dibersihkan, setidaknya mengurangi nyamuk lah. Mengurangi nyamuk itu saja yang dibersihkan. Kalau untuk skala menyeluruh itu saya rasa sudah ada jobdesknya, takutnya kan kita ambil orang yang disuruh bersihkan ini sudah tidak ada kerjaan. Ya, kita fokusnya saja ke internal misalnya. Kalau misalnya memang di luar itu agak sedikit kurang, walaupun sebenarnya banyak sih kerjaan kalau dibilang di luar. Ada sampah, slogan, sampahnya juga DBD, itu kan banyak sekali kalau mau diambilkan program seperti itu. Cuma kalau untuk kembali ke internal, kita kembali lagi ke program donor darah. Dan insya Allah ini saya juga punya rencana bikin kegiatan donor darah. Itu skalanya yang bikin kegiatan itu KSR, tapi mengundang setiap elemen yang ada di universitas untuk terjun yang mau donor. Karena tupoksi awal kan memang KSR itu untuk membantu, walaupun dibilang ini cuma sekedar darah,
Tapi kan ketika sudah sampai di PMI, ada orang yang kayak sudah mau operasi tapi tidak ada darah. Oh ada, kita ada dari PMI yang ambilkan walaupun tidak disebut dari geser mana. Tapi saya ini kan dari PMI tahu bahwasanya dia punya beberapa cabang. Itu yang biasa mengadakan kegiatan ada, dan juga bukan hanya di geser PMI yang bukan hanya di sekedar geser 114 yang melaksanakan donor darah, tapi ada juga dari kehutanan, ada juga kemarin sempat dari MM Albir, ada juga dari universitas luar yang mengundang banyak. Cuma kalau untuk skala universitas, insya Allah saya mau mengadakan donor darah yang berasal dari geser itu sendiri, karena mungkin yang lain juga rindu sih geser bikin kegiatan seperti itu, karena kami dari geser kan berpikir wah ada dari sini, padahal mau bikin kegiatan sudah ada yang ambil duluan. Karena itu kan kalau orang donor awalnya kan awal donor sampai 2 bulan kemudian itu baru bisa donor lagi, jadi tidak memadai ketika geser mengadakan donor darah skala universitas. Nanti job desk-nya yang teman-teman yang lain ini tidak bisa lagi karena batasannya kan 2 bulan. Mungkin walaupun dibilang program kerja itu bukan hanya sekedar kita jalan di masyarakat, tidak. Kami juga kadang kita juga bukan berfokus pada pengabdian masyarakat saja. Kita juga ada yang namanya pengembangan dan penalaran. Ada program HIV/AIDS itu ada, masing-masing dari 4 staf itu masing-masing punya programnya sendiri. Kalau mau dikembangkan itu kami bisa, cuma sekedar bagaimana kami bisa menimbulkan rasa nyaman dulu lah. Kita menimbulkan rasa nyaman sesama anak KSR, karena yang kami ramu itu bukan kami ramu programnya yang kita besar, apa yang kita angkat ini luar biasa, bukan. Tapi yang kita ramu dari dulu itu sampai sekarang memang bagaimana kita memiliki rasa kekeluargaan, dan bagaimana kita tahu bagaimana rasanya ketika kita melihat orang butuh bantuan dan kita bisa rasakan walaupun kita bukan di situ. Ini begitu Pak KSR. Oke. Jadi memang ini kegiatan yang berskala universitas ini kan baru pertama kali atau sebelumnya sudah dilakukan? Kalau sebelumnya itu pernah ada mau dilaksanakan, tapi karena corona ya, karena faktor corona, makanya tidak jadi dilaksanakan. Nah sekarang baru mau diangkat kembali. Ya semoga saja kamu bisa terlaksana kan. Ya seluruh organisasi pasti sekiranya mendukung hal yang demikian, apalagi hal-hal kebaikan. Tetapi ini yang membuat pertanyaan tersendiri Kak. Kalau misalnya mengadakan hal yang demikian, bagaimana cara itu berkomunikasi dengan misalnya PMI yang ada di Kota Makassar, yang ada di Jalan Kandia atau lain sebagainya Kak? Oh, mestinya berkomunikasi dengan program kerja atau ya berkomunikasi kalau misalnya kita ini ingin mengadakan kegiatan, oke, kan darahnya pasti otomatis kita akan store ke sana atau diberikan kemana begitu atau diproduksi sendiri? Kalau untuk darah sendiri itu kan istilahnya kalau dari unit ya, dari unit yang mengadakan kegiatan kita langsung panggil dari PMI Kota Makassar ya untuk memfasilitasi untuk berjalannya di donor darah. Mereka yang memfasilitasi, kami yang menginformasikan ke semua elemen untuk ikut serta dalam donor darah. Kalau untuk yang universitas lain itu sama, dia juga mengadakan donor darah, tapi langsung dari PMI Kota Makassar ke memfasilitasi. Terus untuk yang KSR universitasnya itu dia yang mengadakan bagaimana caranya, ada yang mau donor, dan kita juga sebagai forum komunikasi yang menyebarkan kalau saja ada kegiatan seperti ini. Kalau untuk komunikasi sama KSR juga, kami itu biasanya cenderung suka pakai metode surat dan juga metode bazar. Metode bazar. Biasanya kan kalau ada KSR lain yang bazar, kami datang, kalau sempat kami datang, ya di situ terjalin komunikasi kembali. Atau bawa surat. Ketika dibawa surat kan biasanya didatangi markasnya satu-satu. Kita bawa surat, di situ lagi terjalin komunikasi.
Jadi kalau kita sama KSR untuk menjalin komunikasi itu coba ada di bagian forum-forum yang memang forum lembaga kita bisa datang komunikasi. Itu dalam lingkup Unismo ya ataupun kampus ya Kak. Kita berharap juga donor darah ini juga bisa berkembang di masyarakat yang bukan hanya di kampus ya, seperti itu. Tetapi yang sangat menarik juga dari KSRPM ini, apakah ada yang sekiranya turut serta di organisasi lain ataupun komunitas lain seperti halnya bencana alam begitu, dan KSR ini juga ikut turun langsung sana Kak? Iya, yang namanya korps sukarela ya. Ya, biasa memang kalau ada kayak kemarin di Palu, apa itu gempa yang di Palu, kemarin sempat juga ada CLP yang terjun, dan kalau tidak salah 3 ke 4 mereka terjun di sana, tapi sesuai rekomendasi dan permohonan dari PMI Kota Makassar bahwasanya kalau memang tenaga SDM yang dibutuhkan di bencana itu tidak memadai, baru kami juga disurati bahwasanya lokasi di sana itu memang rawan bencana dan butuh anak relawan. Kami terjun kembali, disurati permohonan delegasi, kami terjun. Dan juga kami terjun ini memang skala bukan hanya sekedar di KSR bukan hanya sekedar di KSR Unismo saja. Ada juga dari semua elemen, juga dari Mapala biasanya terjun, ada dari setiap instansi itu ada. Tapi yang pembedanya dari kami yang lain itu, kami ini relawan yang memang bergerak untuk cari korban, dan juga bagaimana kebutuhan personal dari korban bencana itu bisa kami bantu, misal kekurangan sumber air bersih. Kami di situ juga bergerak bagaimana caranya kita dapatkan, dan kita juga kerjasama mengadakan air bersih. Kalau dibilang ada kebutuhan pribadi dari korban bencana itu sendiri, misal pakaian, kami juga biasanya menyumbang pakaian, tapi salah kadarnya, karena kembali lagi ke KSR kami, hanya kami tidak memandang bahwasanya siapa dan bagaimana, tapi kami memandang memang dia butuh atau tidak. Kalau memang orang ini butuh, kami bantu. Kalau memang dibilang bukan, kami yang merasakan, tapi kami tahu bahwasanya bagaimana rasanya. Karena dari ruang lingkup kami yang selalu mengembangkan rasa kekeluargaan, akhirnya kami juga punya sistem berkeluarga ke semua orang. Itu kan kami punya motto seperti ini: Noi siamo tutti fratelli, kita semua sama dan bersaudara. Luar biasa dari KSRPM ini. Tapi Kak, mau nyinggung tentang kesukarelaan ini Kak, ya kan, apalagi sekarang lagi booming, lagi viral tentang peristiwa yang ada di Palestina ya. Mungkin ada turut serta atau harapan Kakak yang sekiranya bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina, atau gerakan tersendiri buat KSR PMI Unisa 14 ini Kak? Kalau untuk gerakannya itu sendiri, kasian juga sebenarnya kalau dibilang prihatin sih sama orang-orang Palestina. Terutama saya juga kadang jalan-jalan sekitar veteran gua, kalau saya dapati ojol minta sumbangsi dana, dan juga saya lihat dari mahasiswa untuk minta sumbangsi untuk Palestina, kami juga mau seperti itu. Cuma job desk-nya kamu berpikiran seperti ini, ketika dana ini sudah terkumpul, kami kemanakan ya? Dan yang kedua, sampai tidak ini dana ke sana, karena melihat kondisi ini kan negara yang hancur lebur. Kalau yang dibilang skala desa atau skala kabupaten kan itu masih masuk akal kami bantu, tapi ini kan negara yang sudah hancur. Kami mau bantu dari segi dana, ya memang bisa mungkin saja terjadi ketika banyak orang yang bersumbangsi bahwasanya memang ini untuk Palestina sampai ke sana. Tapi kalau untuk ditanya secara skala relawan, kami lebih senangnya ketika kami diterjunkan, karena kita rasa bahwasanya
kita menyumbangkan ke sana dengan terjun langsung ke sana, itu beda. Kalau kita di sini minta sumbangsi dana baru limpah ke sana, kita tidak tahu kondisi sana. Tapi ketika kita diterjunkan ke lokasi sana, kita bisa melihat bahwasanya betapa mengerikannya ini suatu negara yang sudah hancur lebur. Itu bisa menimbulkan dari persepsi setiap mahasiswa atau setiap masyarakat bahwasanya alangkah menyedihkannya ketika kita memiliki negara yang begini kondisinya. Dan di situ jobdesknya seorang PMI untuk masuk. Bahwasanya siapa yang memang perlu dibantu, bahwasanya ini punya keterbatasan ataupun dibilang kurang makanan. Nah, di situ kita masuk. Di mana ada orang yang kehilangan anaknya, kita di situ masuk kembali. Ada juga dibilang kekurangan sumber air bersih, kita masuk kembali untuk request. Walaupun dibilang kita terjun butuh peralatan atau bagaimana, setidaknya peralatan tidak terpakai ketika tidak ada tenaga yang mengerjakannya. Makanya kami kalau dari lawan itu senangnya diterjunkan. Kalau untuk membantu skala dana atau bagian, kami juga sebenarnya mau. Cuma kami jobdesknya berpikiran apa benar-benar sampai atau tidak. Yang kedua, kalau kami diterjunkan ada perantara yang bisa dipercaya sampai di sana. Ada bisa juga kami juga kepikiran, wah kapan lagi bisa jalan-jalan ke Palestina guys. Kapan lagi bisa jalan-jalan ke Palestina, lihat kondisinya, juga sekaligus memperlihatkan teman-teman yang lain, keser lain, ataupun teman-teman elemen universitas atau yang masyarakat, bisa kita kasih lihat langsung bahwasanya begini nyata realnya, begini kondisi realnya, masyarakat kondisinya seperti ini, dan juga tempat tinggalnya seperti ini. Itu yang mau kami perlihatkan ketika terjun lapangan. Dan kami juga, dan kalau punya harapan persoalan Palestina, kami juga punya harapan besar. Maksudnya bagaimana? Ketika kami diterjunkan ke sana, faktor pemikiran pertama itu yang muncul begini, kapan lagi bisa ke sana? Yang kedua, ternyata kita sebagai relawan punya fungsi tersendiri, ketika ada hal-hal seperti ini dan kami diterjunkan oleh pusat. Saya terjun ke sana karena apa ya? Kami bukan kami tega sih. Bukan kami tega melihat Palestina seperti itu tuh. Tapi kami juga melihat keterbatasannya kami dan juga apa yang bisa memberikan ke sana. Dan juga keterbatasannya kami juga ada di lembaga dan juga banyak. Di kami bukan kalau melihat suatu lembaga, kenapa kok lembaga ini tidak ke sana? Kenapa kok lembaga ini lembaga ini tidak ikut serta untuk membantu ini? Tidak, bukan kami tidak mau, tapi kami juga punya keterbatasannya tersendiri. Kalaupun mau dikasih kesempatan untuk ke sana, alhamdulillah, kita pasti juga semangat juga. Katanya, ada nih kesempatan ke Palestina untuk bantu orang sana. Mungkin begitu kalau harapan kami. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih, kalau mau terjun sana ya takut nih saya sebenarnya ini kan karena bukan masalah biasa dia. Mungkin kalau bencana alam oke lah, wajar. Kalau buat bagi kita beranilah karena sudah selesai. Tetapi ini masih berlangsung ya antara Israel dengan Palestina, ya entah itu bom apa nuklir dan sebagainya. Tentu ini menguji mental yang sangat dahsyat sekiranya. Mungkin bagaimana sih sebenarnya mental dari seorang PM itu harusnya bagaimana sebenarnya? Wow, mental ya. Boleh saya bercerita sedikit? Boleh. Ya. Saya pernah naik ke Gunung Bawah Karang ya. Saya naik ada berempat. Akhirnya kami naik. Awal naik itu sudah saya travel duluan. Tapi saya punya pemikiran begini. Selama ini cuma travel dan saya bisa jalan lain, saya ngesot. Kalau saya misal duduk sebentar sekali dia sembuh, saya duduk sebentar sekali lanjut lagi jalan. Nah, kita
punya motto, selama kita masih bisa, kenapa tidak? Dan juga ada juga kisah kemarin pas terselesai ini sembuh, kita juga merasakan cekcok di situ. Ya bahwasanya ketika kita dapat posko 1 mending kita turun, karena kita sudah makan jalan sehari semalam belum dapat posko. Kenapa pas kita dapat posko malah posko 1? Itu kan tidak wajar. Jadi ada tegangan situ. Saya bahasakan, silahkan kau pandu kami, tapi jangan pernah sebut kata posko 1. Nah, istilahnya kami juga punya rasa resah, punya juga rasa lelah, kami juga punya yang namanya patah semangat, kami punya. Tapi ketika kami punya patah semangat, kami punya harapan. Bahwasanya ketika kau mendapatkan posko 4, posko 5 atau posko 1, yang penting jangan posko 1, bisa 2, 3 atau sampai 5, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan 1. Karena ketika kita di 1, kita akan mulai kembali sampainya ke posko 10. Nah, akhirnya teman saya ini semangat. Oke, saya akan pakai metode sisir jalur. Istilahnya pakai jalur sisir jalur yang biasa memang anak PSR pakai itu ketika tersesat. Kita pakai sisir jalur, akhirnya dapatlah posko 4. Kita kembali semangat. Makanya kita tidak kembali di posko 1 dan ada harapan bahwa sisa berapa posko yang akan dilalui. Akhirnya kita istirahat, lanjut dari posko 4 ke posko 5. Kami dapati ada orang yang sudah saya dapati kemarin sama-sama tersesat. Dia kembali ke posko 1, akhirnya naik di posko 5. Dan kami langsung di posko 5, dia juga sudah sampai. Nah, pas sampai di posko 5, mereka lanjut duluan. Baru kayaknya di posko 8 dan posko 9 posko 6 dan 7 itu sudah travel, sudah ke Seneo. Akhirnya mereka turun. Nah, itu juga kita punya pandangan bahwasanya kita manusia, sekuat-sekuatnya manusia ini, kita juga punya batasan. Walaupun kita punya semangat, Tuhan yang menentukan. Nah, dia naik, akhirnya ada 3 orang travel sama ke Seleo, turunlah 6 orang teman. Kami masih lanjut. Nah, kami diserang badai sama kabut. Tapi yang saya senangi dari teman-teman KSR ini, mereka punya prinsip begini. Wah, nanti di posko 9 kita terobos saja ini badai sama kabut. Yang penting di posko 9 kita bikin benda. Oke, diterobos dari posko 7 sampai posko 9, diterobos semua. Terobos, akhirnya sampai di posko ada juga yang saya liwatkan. Pas di posko 7 itu ada orang travel. Ya, kami bantu. Di situ kan kami ini sedang tidak bertugas, makanya tidak bawa obat. Nah, di situ kita punya kelebihan, kita obati secara dipijit-pijit saja supaya berkurang travelnya, sama dicarikan obat ketika dia luka. Kan ada itu obat-obat hutan yang itu kelebihannya dari KSR. Kita tahu obat-obat hutan. Kita obati, yang travel kita juga pijit supaya tidak terlalu travel. Akhirnya teman-teman yang travel ini yang beda kelompok ikut sama kami. Ikut sampai posko 9. Akhirnya mereka tahu bahwasanya kami dari KSR dan juga kami tahu beberapa metode pengobatan. Mereka juga ikut bangun tenda di posko 9. Di posko 9, pas saya bangun pagi sekitar jam 8 itu sudah hilang semua. Sisa kami yang di situ, karena kami kan sedang capek juga, jaga stamina sampai naik, karena sudah sampai di atas kan dipikir langsung turun, tidak singgah lagi. Akhirnya semuanya orang hilang. Saya dapati di posko hampir 10 di situ. Nah, di situ juga badai kembali sama kabut, tapi kami juga tetap terobos. Maksudnya ini sudah posko 9, harus sampai ke posko 10. Sampai di posko 10, ya begitu, kita dapat foto dengan sunset yang tidak terlalu, tapi setidaknya kami sudah sampai lah. Istilahnya apa yang kami harapkan ini sudah sampai ke sana. Nah, sudah foto-foto, istirahat, kami turun. Nah, pas turun, 2 kali lipat badainya. Dan untungnya kami bawa playset 1. Kami dirikan. Dan situ nuansa yang kekeluargaan paling pertama kami rasa itu ketika ada satu mie
yang kami 4, kita bagi 4, Pak. Satu ini satu mie kita bagi 4, kita makan sama-sama. Nah di situ juga rasanya naik gunung itu bukan persoalan perjalanannya, bukan persoalan puncaknya, tapi perjuangannya dan juga rasanya seperti apa. Nah, sampai turun di pas ya lebih lipat badainya, kami singgah di tenda di posko 9 kah atau 8 ada situ singgah makan setelah sampai tenda badai akhirnya reda sekitaran jam 12 siang kami packing turun kami dapat itu yang sudah duluan sudah turun kami dapat. Dan apesnya lagi kami kena maghrib di posko 5 dan ini teman saya kan sudah sudah diam nggak bersuara. Akhirnya saya cuma berdua kasih bangun tenda lah di situ. Saya di luar pasak. Dia bilang, saudara masuk ke sini dulu. Kenapa? Sini dulu. Sampai saya masuk di tenda saya kaget. Ternyata ini dia sudah hipo. Satu orang hipo. Wah, untungnya kami tahu metode pemanasan badan kan, panasi. Saya dua-duailah sama teman kini satu. Ada yang panasi kaki, belakang sama telinga dipanasi semua. Sampai kompor dimasukkan di tenda. Bagaimana hipo ini ditangani? Kami tangani. Akhirnya ketika kami rasa suhu badannya sudah mulai naik sedikit, akhirnya kami suruh istirahat. Akhirnya dia hipo kembali normal. Dan di situ juga yang menjadi paniknya kami itu beras itu sisa segenggam dan kami menginap karena persoalan badai. Kami menginap dan beras ini sisa segenggam, miskin sisa 1 bungkus. Kami akali saja ini beras bagaimana caranya cukup untuk kami berempat. Dan mie kan istilahnya mie sudah masak bisa dibagi airnya. Cuma persoalan kan beras ini sisa segenggam kami dibuat jadi bubur. Kami bagilah makan masing-masing. Makan ini mie tidak jadi dimakan. Ini nasi dikasih bahan, kasih garam. Mie ini istilahnya pelajaran kedua ketika mepet sekali dan harus ada bisa diambil. Disimpan, kami makan bubur dengan garam berempat. Makan. Akhirnya pagi sudah sesuai yang kami pikirkan, pasti kita lapar. Nah, akhirnya Pak datang pagi, bangunlah ini mereka bertiga. Wah, lapar ini. Itu mie masak. Kami masak mie, makan lagi, lanjut lagi perjalanan. Yang kami nuansanya itu, yang kami bangga dari Keser itu, pertama kalinya saya lihat orang hipo. Saya pertama kali lihat orang hipo, langsung praktek ilmu di situ, panasi badan. Akhirnya kami tahu bahwasanya Keser ini kita tidak berpatok pada lingkungan, kita tidak berpatok dari segi keluarga, tapi ilmu yang kami dapat dari Keser ini memang betul-betul dipakai di lapangan. Seperti hipo dan juga kecemasan terpakai semua. Akhirnya ketika pagi orang-orang hipo ini semua dia lanjut, dia yang bawa Kerel kembali. Tapi saya larang karena kan sudah mentalnya sudah rendah, kita gantian lagi bawa Kerel. Akhirnya sampai di posko 2 dan 1 itu, di situ kami jalan turun sampai di hutan pinus makan. Apesnya di situ kita singgah memakan uang cuma 10.000. Bawa 10.000. Kita berempat kan kalau di sekitar tempat wisata kan mahal. Kita cuma bawa uang 10.000, sisanya beli bensin. Wah, kita berempat belilah makanan dibagi-bagi. Kebetulan yang lain bilang, masih lapar ini. Saya pergi ambil air untuk cuci piring. Selalu ada rezeki yang datang. Tidak sengaja juga saya langsung masuk. Karena tidak ada uang langsung masuk. Saya dapat uang di situ. Saya dapat uang 10.000. Saya tanya, Pak, ini uang siapa? Bilang nggak tahu, ambil saja. Ya saya kasih beli lagi gorengan. Nah di situ yang pelajaran ketiga saya dapat itu. Ketiga atau keempat, rasanya Tuhan ini sebenarnya tidak tidur loh. Tidak tidur. Tahu kondisi kami dari atas turun itu seperti apa. Dan kami juga masih kelaparan, masih disempat-sempatnya dapat uang untuk beli makanan. Nah di situ saya beli lagi makanan.
Akhirnya situ semua terpenuhi ternyata perjalanan pulang. Itu kalau perjalanannya kami, kalau kesan yang salah satu kesan yang saya lewati selama di KSR. Luar biasa yang penuh dengan sebenarnya pembelajaran yang bisa kita dapatkan sebenarnya ini. Kalau misalnya kita hanya sebatas melihat KSR cuma begini video begini, cuma kemarin ada saran dari teman kan, bisa dipanggil ini, bisa bagaimana kontribusinya buat masyarakat dan juga teman-teman yang ada di Unisba. Itu mungkin untuk terakhir Kak, boleh berikan closing statement buat sahabat WhatsApp Podcast. Dari teman-teman yang menonton WhatsApp Podcast ini, saya berharap bahwasanya semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sahkan bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang lain. Juga kami sebagai relawan, kalau mau ditanya dari segi mental, kami sudah siap dari segi mental, tapi cuma kami punya keterbatasan, kami siap untuk melawan keterbatasan. Juga jadilah manusia yang bisa merasakan apa yang dirasakan sesama manusia, karena menjadi manusia itu adalah sudah takdir, tapi menjaga kemanusiaan itu adalah pilihan. Salam relawan dan salam KSR PMI Unisat 14 Unisba Makassar. Oke, baik sahabat luar biasa perbincangan kita di kesempatan kali ini ya, karena memang tamu kita ini sangat spesial langsung dari Komandan KSR PMI Unit 114 Unisba Makassar. Terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua. Baik sahabat WhatsApp Podcast, kira-kira yang bisa kami berikan di kesempatan kali ini ya, kurang lebihnya tuh mohon dimaafkan. Segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.